Halo guys, welcome back to my YouTube channel Kinichi Sans. Dan pada hari ini kita ada di acara belajar bareng 5 menit aja. Nah, di sini tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai konten kreator. Sebelum kita masuk ke tema ini, siapa sih yang nggak kenal orang-orang yang ada di atas ini nih? Nah, pasti kebanyakan dari kalian, pasti minimal ada satu orang yang kalian kenal dari orang-orang yang ada di atas itu. Nah, mereka itu adalah konten kreator. Tapi mungkin ada pertanyaan, apa sih konten kreator itu? Apakah cuma orang-orang yang bisa bikin video yang disebut konten kreator? Nah, itu keliru teman-teman. Konten kreator itu orang yang memiliki kreasi dalam berbagai bidang. Bidang di sini tuh ada banyak, tidak cuma sebatas video. Namun bidang sini tuh misalnya kayak ilustrator atau copywriter, orang yang bisa menulis, atau mungkin pencipta lagu, itu tuh semua bisa disebut sebagai konten kreator. Jadi tidak hanya menciptakan video doang gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, baru mulai nih istilah YouTuber itu dikenal. Sebenarnya YouTuber tuh beda sama konten kreator ya, ada dikit beda-bedanya. Kalau YouTuber, mereka membuat video lalu menguploadnya dalam media YouTube. Pasti banyak banget kan YouTuber yang kalian sempat tonton. Nah, sekarang ini semua pasti punya YouTuber favoritnya masing-masing. Nah, di beberapa negara istilah content creator itu lebih dikenal dengan istilah one person media yang mengacu pada pembuatan video sendiri gitu ya. Apa bedanya one person media sama penyiaran yang kita tonton di TV? Nah, itu ada bedanya. Biasanya dari prosesnya sih yang disolok. Kalau kita bikin penyiaran di TV, biasanya kita pertama meeting, kita tentuin kontennya, durasinya, kapan selesainya, beresnya gitu ya. Lalu kita mulai cari bintang tamunya nih, siapa nih yang cocok gitu ya bintang tamunya. Lalu kita mulai cari lokasi yang tepat gitu ya, lokasinya. Lalu mulai tuh proses syuting, bintang tamunya syuting, sampai terakhir nanti diedit videonya, dikasih teks, sound effect, atau musik-musik lain supaya makin menarik videonya. Terakhir disiarkan melalui berbagai platform seperti televisi. Tapi kalau one person media itu lebih simpel. Bahkan kita sendiri pun bisa melakukannya. Misalnya, contoh, kita tertarik tentang mereview sebuah tempat makan gitu ya. Kita senang gitu ya makan ya, aduh happy makan. Kita pengen review tempat makan ya, kita bisa. Kita tentukan sendiri kameranya, ya kan? Kita edit sendiri videonya, kita publish ke berbagai platform. Atau yang lebih menarik mungkin game. Gue yakin semua yang nonton di sini belum tentu suka sama game, tapi banyak lah orang yang suka main game. Kita ketika main game, biasanya orang seneng tuh lihat reaksi kita, apalagi kalau game horror, kaget, wah gitu ya. Orang seneng banget lihat reaksi orang kaget, apa ya. Nah, di game itu kita bisa share kan pengalaman kita bermain game ini. Kita bisa berikan review, wah game ini tuh menarik, enggak. Kita bisa melihat alur ceritanya bareng-bareng, nonton, kita interaksi sama penonton kita di game itu. Nah, itu kan bisa juga kita tentuin sendiri kameranya, kita edit sendiri, publish lagi. Jadi one person media itu lebih ke arah kita bikin sendiri gitu, kita nentuin sendiri, bebas sesuka hati kita, yang penting happy kitanya, ya nggak? Mungkin ada pertanyaan, umur berapa sih bisa jadi content creator? Opini gue sendiri nih ya, untuk menjadi content creator itu nggak terbatas pada umur. Mau umur berapapun kalian bisa, dari kecil, remaja, orang dewasa, sampai yang tua pun bisa bikin konten ya. Nah, bahkan kalau kalian bilang, anak kecil mah, kalau usah dilihat lah, mau bisa, nggak akan bisa bikin konten gitu ya. Nah, salah loh, kalian tak tahu loh. Kalian harus tahu banyak YouTuber atau konten kreator cilik yang udah sukses, yang udah punya pengikut banyak, yang punya banyak karya. Coba sebutin siapa, coba di bawah, di kolom komentar, coba ditulis konten kreator cilik yang punya sukses. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang konten kreator, bagaimana cara membuatnya, alat-alatnya, kita harus tahu dulu sejarahnya, dari mana konten kreator itu muncul. Kenapa ya istilah konten kreator itu boomingnya baru tahun-tahun ini gitu ya. Kenapa nggak dari dulu gitu, menjadikan suatu pekerjaan gitu yang menjanjikan gitu ya. Nah, sebenarnya pada tahun 2000-an ada namanya aplikasi Mini Homepage, mungkin ini lebih terkenal di Korea. Aplikasi ini tuh isinya seperti mungkin bisa dibilang Instagram atau blog gitu, di mana kita disediakan sebuah platform, kita bisa tulis biodata, kita dekorasi isinya, kita bisa nulis segala sesuatu di situ. Namun masih terbatas pada waktu itu, belum semua orang bisa mengakses, jadi masih terbatas banget lah cakupannya. Dari situ muncul blog gitu ya. Blog itu yang kita udah tahu, kita lihat setiap kali searching di internet gitu ya, banyak blog, banyak artikel, beragam artikelnya, mulai dari
berita ataupun tentang artikel game, artikel olahraga, banyak sekali beragam blog. Di blog ini lebih menjanjikan. Kenapa? Karena semua orang bisa akses di seluruh dunia blog kita. Plus ada profitnya dari iklan. Nah, setelah munculnya blog, baru mulai muncullah beberapa platform video seperti YouTube dan lain-lain. Dari situ jadi sejarahnya. Nah, kenapa ya baru boomingnya sekarang untuk jadi content creator? Karena pada waktu dulu kita bisa ngepost sebuah gambar aja tuh, wah lama mungkin makan durasinya. Gitu ya, bisa postnya udah bagus gitu ya. Apalagi kita belum terpikir untuk bisa memposting sebuah video yang lebih berat jelas, yang dan durasinya pun lebih panjang. Namun seiring berkembangnya teknologi, kita mulai menemukan namanya smartphone gitu ya. Awalnya handphone kan belum ada kamera, gimana cara kita bikin konten? Paling melalui kamera biasa gitu kan. Lalu berkembang kan ke HP yang udah mulai ada keyboardnya diketik gitu ya, langsung yang QWERT gitu ya. Nah, QWERTY gitu ya. Terus kita juga nggak ada kameranya, tapi kameranya kualitasnya, waduh, masih parah banget gitu ya. Masih belum bisa untuk kita nonton menikmati gambarnya gitu. Baru sekarang ini kan berkembangnya smartphone gitu ya, di mana kameranya nggak kalah kualitasnya sama kamera yang sebenarnya gitu ya. Bahkan saya bilang cukup baik dalam membuat sebuah video. Maka menurut gua nih, karena sekarang udah ada kemudahan smartphone gitu ya, lalu koneksi internet yang sudah tidak selama dulu, udah cepat sekarang internet bisa didapat di mana-mana. Makanya sekarang kita bisa lebih mudah, banyak orang bisa menjadi content creator dengan mudah. Nah, di sini kita akan belajar nanti di next episode apa aja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjadi content creator. Jadi stay tune terus, ditunggu episode berikutnya, dan jangan lupa di like, di subscribe, jangan lupa juga di share ke semua biar semua orang bisa saling berbagi ilmu. Kalian tulisin di kolom komentar lah pendapat kalian tentang content creator, bagaimana jadi content creator. Tulisin semua pendapat kalian supaya kita bisa saling berbagi ilmu di Kinichi Sans. Makasih semua, ditunggu next videonya ya.